Pernah nggak sih kalian bayangin, lagi nongkrong malam-malam sambil makan nasi goreng, harga yang biasanya 20.000, tiba-tiba cuma Rp20 doang? Kalian pasti mikir, wah gila sih murah banget, kayak balik ke tahun 80-an. Tapi tunggu dulu, lalu kalian cek slip gaji. UMR yang tadinya 3 juta tiba-tiba berubah jadi Rp3.000. Terus kalian bengong, ini negara lagi ngapain sebenarnya? Gue harus panik, senang, apa, nangis? Kedengarannya kayak mimpi buruk ya? Atau mungkin buat sebagian orang malah kedengarannya keren. Angka kecil, lebih simple, lebih estetik. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin para ekonom debat, bikin netizen panas kayak lagi ribut K-pop versus J-pop, dan bikin generasi muda kadang salah kaprah kayak baca grafik saham. Namanya adalah redenominasi. Suatu kebijakan yang kalau dilakukan benar, negara bisa kelihatan makin modern dan solid. Tapi kalau salah langkah, efeknya bisa kemana-mana. Harga barang, tabungan, gaji, bisnis, sampai cara kalian belanja di minimarket. Dan percaya atau enggak, Gen Z bakal jadi generasi yang ngerasain dampak paling besar. Kenapa? Karena kalian yang nanti bakal kerja, buka bisnis pakai uang digital setiap hari, dan jadi pelaku ekonomi di tengah perubahan sistem mata uang baru. Makanya ngerti redenominasi itu penting. Bukan biar jadi ahli ekonomi yang ribet banget, tapi biar nggak salah paham. Biar kalau suatu hari pemerintah bilang, mulai tahun depan rupiah bakal disederhanakan, nolnya dipangkas, kalian bukan cuma bengong sambil bilang, hah? Duit gue hilang? Tapi kalian bisa bilang, oh ini cuma perubahan bentuk. Nilai aslinya masih sama. Karena percaya sama gue, kalau suatu negara memutuskan untuk masuk ke era redenominasi, itu bukan cuma sekadar ganti angka doang. Itu adalah perubahan cara pandang, perubahan budaya transaksi, bahkan perubahan sejarah. Dan siapa yang nggak siap, hidup lo bakal ikut berubah. Perubahan kecil kayak beli kopi, sampai keputusan besar kayak nyimpen uang, investasi, dan ngejalanin bisnis. Jadi sebelum semuanya benar-benar terjadi, hari ini kita gali bareng-bareng. Apa itu redenominasi, kenapa dilakukan, dan apa dampaknya buat kita, khususnya Gen Z yang bakal nerusin ekonomi negeri ini. Siapin pikiran terbuka, kopi atau cemilannya, dan yuk kita masuk ke topik yang sering disalahpahami. Tapi super penting untuk masa depan Indonesia. Oke, sebelum masuk dramanya kita lurusin dulu. Apa sih redenominasi? Singkatnya, memangkas digit nol pada nominal uang, tapi nilainya nggak berubah. Benar-benar cuma angka di kertas dan layar yang disederhanakan. Contoh, 10.000 menjadi 10, tapi daya belinya sama aja. Nasi goreng yang tadinya 20.000 tetap 20. Minumannya yang tadinya 5.000 jadi 5. Bedanya cuma nggak ada lagi deretan nol yang bikin pusing mata. Bukan centering ya, yang bikin duit lo tiba-tiba anjlok nilainya. Tabungan kebelah dua, atau gaji kerasa dipotong, centering sama dengan nilai turun. Redenominasi sama dengan ampilan berubah, nilai tetap. Bayanginnya gini aja, lo ganti username IG dari anak Jaksel 25 jadi anak Jaksel. Namanya lebih simple, lebih enak dilihat, tapi orangnya, ya lo lagi hidup lo ya gitu-gitu juga. Redenominasi tuh kayak upgrade UI tanpa ngubah gameplay. Kayak game favorit lo di-update tampilan menunya, tapi karakter, level, dan explode tetap sama. Kenapa negara sampai kepikiran ngelakuin ini? Karena angka yang kepanjangan bikin banyak hal jadi ribet. Ngitung harga barang jadi rawan salah. Laporan keuangan isinya angka nol semua. Sistem kasir, akuntansi, sampai aplikasi keuangan harus nanggung angka gede terus. Makanya beberapa negara udah pernah coba. Ada yang sukses besar. Turki, Korea Selatan, Jepang, Brasil. Nilai mata uang mereka secara tampilan jadi lebih rapi, lebih gampang dipakai, dan bikin dunia internasional ngeliat mata uang mereka lebih pede. Tapi nggak semuanya happy ending. Ada juga yang, ya, kacau karena timingnya salah. Ekonominya belum stabil, inflasi masih lari kenceng, tapi udah nekat ngurangin nol. Alhasil masyarakat makin bingung, harga makin nggak karuan. Pertanyaannya sekarang, kalau Indonesia beneran melakukan redenominasi, apa positifnya? Apa negatifnya? Dan apa dampaknya buat hidup kita sehari-hari? Mulai dari harga jajanan, gaji, tabungan, sampai bisnis yang mau kalian bangun. Nah, di bagian selanjutnya kita bakal masuk ke konflik utamanya. Siap ya, karena ini bukan sekadar ngurangin nol. Ini ngomongin soal kepercayaan, stabilitas, dan perilaku manusia. Waktu angka di dompet dan rekening kita berubah bentuk. Bagian 1, dampak positif. 1, ekonomi jadi lebih efisien. Bayangin transaksi harian. Harga 25.000 jadi 25. 90.000 jadi 90. Di kasir, di marketplace, di aplikasi akuntansi, semuanya jadi lebih simple.
Nginput angka jadi lebih cepat, risiko salah ketik nol kepanjangan juga berkurang. Buat kasir, admin, sampai pelaku UMKM ini ngirit waktu dan tenaga. Buat Gen Z yang demen jualan online, dari jualan thrift sampai just tip, ini berarti proses order pricing dan pembukuan jadi lebih gampang dipantau. Ujung-ujungnya, sistem ekonomi bisa jalan lebih efisien karena energi orang nggak habis cuma buat ngadepin angka yang bikin pusing. 2. Meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah. Mata uang yang gendut nol sering dianggap kurang prestis di level global. Bukan karena lemah, tapi lebih ke persepsi. Dengan redenominasi rupiah kelihatan lebih rapi, lebih kompak, dan secara psikologis terkesan lebih berkelas. Ini bisa ningkatin persepsi investor internasional terhadap stabilitas ekonomi kita. Bayangin kalian bangun startup cari investor luar negeri. Ngomongin valuasi dalam angka yang nggak kebanyakan nol itu jauh lebih enak. Selain itu, rakyat sendiri bisa jadi lebih percaya sama mata uangnya sendiri, karena rupiah terasa lebih setara secara tampilan dengan mata uang negara lain. 3. Mendorong transisi cashless. Ketika angka nominal mengecil, orang lebih nyaman bertransaksi digital. Baca saldo e-wallet dan mutasi rekening juga jadi lebih gampang dicerna. UI aplikasi keuangan jadi lebih bersih, nggak ada lagi layar penuh angka nol yang bikin orang mikir 2 kali. Gen Z yang udah hidup dengan QRIS, e-wallet, dan mobile banking bakal makin betah pakai sistem digital karena semuanya terasa lebih light. Dan semakin banyak orang cashless, semakin gampang pemerintah dan pelaku usaha ngatur, ngawasin, dan nge-track arus uang. Ini bagus buat transparansi dan pengelolaan ekonomi ke depan. 4. Mempermudah akuntansi dan pelaporan keuangan. Dari warung kecil, kedai kopi indie, sampai perusahaan besar, semua harus bikin laporan keuangan. Dengan angka yang lebih pendek, laporan keuangan jadi nggak lagi kayak deretan nomor telepon. Kesalahan pembukuan juga bisa turun, karena peluang salah nambah nol atau kurang nol makin kecil. Ini berarti biaya administrasi dan operasional bisa berkurang. Kalau biaya internal bisnis turun, ada peluang harga barang dan jasa jadi lebih kompetitif buat konsumen. 5. Mengurangi efek psikologis harga mahal. Harga 50.000 jadi 50. Itu secara psikologis kelihatan lebih murah, padahal nilainya sama aja. Efek psikologis ini bisa bikin orang lebih berani belanja, terutama buat pembelian kecil dan menengah. Dalam jangka pendek konsumsi bisa naik, dan ini bantu ngedorong roda ekonomi bergerak lebih kenceng. Toko, kafe, sampai pelaku usaha kreatif bisa kecipratan dampaknya, karena orang jadi nggak segan ngeluarin uang buat pengalaman, hiburan, atau produk yang sebelumnya kerasa mahal, hanya karena tulisannya panjang. Bagian 2. Dampak negatif. 1. Risiko salah paham dan kebingungan massal. Bayangin suasana pasar tradisional. Ibu, cabainya berapa? 30, nak. 30 apa? 30.000? Bukan, 30 rupiah baru. Loh, kok murah banget? Atau malah mahal? Di masa transisi biasanya harga lama dan harga baru bakal jalan bareng. Misalnya ditulis 20.000, lama, 20 baru. Nah, kalau komunikasi nggak jelas, orang bisa salah paham. Ada yang ngerasa, wah murah amat padahal sama aja. Ada yang takut ditipu karena nggak ngerti sistem barunya. Di level nasional kebingungan ini bisa bikin transaksi melambat, orang ragu belanja, dan pada akhirnya ekonomi jadi kurang lancar. Dan kalau kebingungan ini nggak cepat diberesin, bisa muncul banyak hoaks. Duit lama udah nggak laku. Tabungan berkurang. Padahal nggak begitu. 2. Potensi harga naik diam-diam. Momen transisi ini rawan dipakai sebagian orang untuk nakal. Contohnya, harga mie ayam yang tadinya 20.000, seharusnya jadi 20 versi baru. Tapi ada pedagang yang nulis harga baru jadi 25. Dengan alasan, orang juga lagi bingung sama angka. Kenaikannya kelihatan kecil secara nominal, dari 20 ke 25, padahal dalam nilai nyata itu berarti naik 25%. Kalau ini kejadian di banyak sektor, makanan, transportasi, jasa, kita bisa kena inflasi diam-diam. Gen Z yang masih kuliah, ngekos atau baru kerja pertama kali paling kerasa. Tiba-tiba uang jajan serasa makin tipis, padahal gaji atau kiriman orang tua nggak naik. 3. Kos transisi untuk bisnis. Redenominasi itu bukan cuma ganti angka di kepala, tapi juga di sistem POS, mesin kasir modern, software akuntansi, sistem di bank, mesin ATM, label harga di rak-rak toko, kontrak, invoice, kwitansi, dan sebagainya. Perusahaan besar mungkin lebih siap. Mereka bisa hire konsultan, tim IT, dan training karyawan. Tapi buat UMKM, warung kecil, toko kelontong, ini bisa jadi beban. Harus ubah semua label harga. Harus belajar cara nulis nominal baru. Mungkin perlu ganti atau update aplikasi kasir. Kalau nggak dibantu atau difasilitasi,
UMKM bisa tertinggal atau merasa kewalahan. 4. Gangguan psikologis pada masyarakat. Uang itu bukan cuma alat tukar, tapi juga simbol rasa aman. Begitu ada pengumuman, uang akan diredenominasi. Reaksi orang bisa macam-macam. Ada yang panik, takut tabungannya dipotong. Ada yang bingung, nggak ngerti teknisnya gimana. Ada yang curiga, ini beneran buat kebaikan ekonomi. Atau ada permainan politik di baliknya. Psikologi massa itu powerful. Kalau banyak orang serentak, buru-buru tarik uang, tukar aset, atau nahan belanja, ekonomi bisa goyang, bahkan sebelum redenominasi jalan. Makanya tanpa edukasi yang kuat, redenominasi bisa lebih banyak bikin takut daripada bikin yakin. Akibatnya, harga malah makin nggak karuan, rakyat kehilangan kepercayaan. Dan tujuan awal redenominasi buat bikin sistem lebih rapi, jadi nggak tercapai. Ini bagian di mana kita nggak cuma ngeluh atau khawatir, tapi mikir, kalau ini benar terjadi, gue bisa kontribusi apa? Satu, edukasi massal kita, Gen Z, punya dua senjata utama. Literasi digital plus kecepatan nyebarin informasi. Kita yang jago bikin konten singkat, padat, nancep. Kita yang ngerti cara bikin hal ribet jadi gampang lewat TikTok 1 menit, Instagram carousel, Twitter, YouTube short. Bayangin kalau banyak kreator muda bahas redenominasi dengan bahasa yang relate, pakai contoh sehari-hari dan bebas dari hoax. Masyarakat nggak akan mudah kejebak narasi menakut-nakuti. Kita bisa jadi tameng pertama yang ngerem misinformasi sebelum jadi bola salju. 2. Mendorong cashless yang lebih luas. Semakin banyak transaksi digital, semakin gampang adaptasi redenominasi. Kalau 70-90% transaksi udah cashless, update-nya tinggal di UI aplikasi. Backend tinggal konversi angka. Orang nggak perlu pusing hitung kembalian. Gen Z udah terbiasa pakai QRIS, e-wallet, fintech, mobile banking. Kita bisa jadi role model, pakai pembayaran non-tunai, ajak keluarga, bantu jelasin ke orang tua atau saudara yang belum terbiasa. Karena begitu sistem digital kuat, redenominasi bukan lagi hal menakutkan, tapi cuma kayak update versi aplikasi. 3. UMKM Go Digital. Ini salah satu peran paling nyata yang bisa diambil Gen Z. Banyak UMKM yang gaptek bukan karena nggak mau belajar, tapi karena nggak ada yang bimbing. Nah di sini Gen Z bisa bantu install dan setting aplikasi kasir, jelasin cara nulis harga lama dan harga baru, bantu update menu, label harga, katalog online, bahkan buka jasa freelance konsultan transisi sistem. Ini bukan cuma kontribusi sosial, tapi bisa jadi peluang cuan juga. Ekonomi jalan, UMKM kebantu. Loh kita juga dapat income dan pengalaman kerja. 4. Pemerintah harus transparan, dan kita ikut ngawal. Di level kebijakan, pemerintah perlu komunikasi yang jelas, timeline yang rinci, simulasi harga dalam contoh nyata, kanal resmi buat tanya jawab. Tapi di sisi lain, kita sebagai Gen Z nggak boleh cuma nonton dari jauh. Kita bisa ikut forum diskusi, kritis tapi santun di media sosial, angkat isu kalau ada ketidakjelasan, bantu lurusin miskonsepsi dari info resmi. Kalau publik percaya sama proses dan komunikasinya, redenominasi bisa jalan jauh lebih mulus. 5. Adaptasi perlahan bukan kejutan semalam. Redenominasi idealnya bukan sistem. Besok bangun tidur semua harga langsung ganti. Yang lebih sehat itu, masa transisi 3-5 tahun. Di awal, harga lama dan baru ditulis berdampingan. Masyarakat pelan-pelan terbiasa. Anak sekolah mulai diajarin sistem baru. Bisnis dan aplikasi keuangan dikasih waktu buat update. Di tahap ini peran Gen Z bisa bikin konten, cara baca harga lama dan harga baru. Bikin simulasi, gaji lo versi lama versus versi baru. Bikin tools sederhana, kalkulator konversi buat orang awam. Pelan-pelan. Masyarakat nggak lagi takut, karena mereka merasa punya kontrol dan pemahaman. Akhirnya kita sampai di ujung perjalanan video ini. Dari tadi kita udah bahas, apa itu redenominasi, dampak positifnya, dampak negatifnya, syarat-syarat biar bisa jalan dengan sehat, peranan besar yang bisa diambil Gen Z. Dan pada akhirnya, redenominasi itu bukan cuma soal ngilangin nol, ini soal kepercayaan. Percaya bahwa uang yang kita pegang tetap punya nilai. Ekonomi, gimana negara mengatur sistem biar lebih efisien dan modern. Masyarakat yang siap berubah. Bukan cuma disuruh adaptasi, tapi juga dikasih penjelasan dan ruang untuk paham. Sure. Redenominasi bisa jadi momen di mana Indonesia kelihatan makin rapi, makin siap bersaing, dan mata uangnya kita berdiri lebih tegak di hadapan dunia. Tapi kalau kita nggak siap, nggak paham, gampang termakan hoaks, cuma ikut-ikutan panik,
kebijakan yang sebenarnya teknis ini bisa berubah jadi sumber keresahan nasional. Jadi tugas kita, Gen Z, generasi digital, generasi kritis, generasi yang suaranya kenceng di internet, adalah ngerti isu ini dulu. Baru komentar, bukan sebaliknya. Nyebarin info yang benar, dan siap menghadapi masa depan ekonomi yang mungkin formatnya beda, tapi tujuannya sama, bikin hidup kita lebih tertata. Karena siapa tahu, suatu hari nanti, waktu lu bayar nasi goreng, harga yang dulu 20.000 udah resmi jadi 20. Dan di momen itu, lu bisa senyum dan bilang, terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau video ini ngebantu lu makin melek soal redenominasi dan ekonomi Indonesia, terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau video ini ngebantu lu makin melek soal redenominasi dan ekonomi Indonesia,